Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah tentunya sehat selalu, bukan? Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di tema 5, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4. Tapi seperti biasa, sebelum materi saya sampaikan, tolong disiapkan terlebih dahulu buku tulis dan ballpointnya ya. Nanti apabila ada kata-kata yang kalian belum pahami bisa dicatat terlebih dahulu. Anak-anak yang Ustadzah cintai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenal pahlawan nasional. Kita sudah mengenal beberapa nama dan daerah asal pahlawan. Pahlawan adalah orang yang menonjol dalam hal keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Namun, tidak semua pahlawan bisa disebut pahlawan nasional. Gelar pahlawan nasional hanya diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI. Yang kedua, gugur atau meninggal demi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi bagi kemajuan negara Republik Indonesia. Ayo kita simak informasi pahlawan nasional berikut ini. Yang pertama, pahlawan Cut Nyak Dien, berasal dari Aceh. Jasa dan perannya melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda Aceh. Sikap kepahlawanannya berani, cinta tanah air, pantang menyerah, teguh pada pendirian. Yang kedua, Sisingamangaraja ke-12. Jasa dan perannya melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Tapanuli, Sumatera Utara. Berarti Sisingamangaraja ini dari Sumatera Utara. Sikap kepahlawanan, ikhlas berjuang, rela berkorban, gagah dan berani, penuh semangat, pantang menyerah, mendahulukan kepentingan bersama. Yang ketiga, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berasal dari Yogyakarta. Jasa dan perannya melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Yogyakarta. Sikap kepahlawanannya, ikhlas berjuang, rela berkorban, gagah dan berani, berjiwa kesatria, penuh semangat, pantang menyerah. Selanjutnya, Bung Tomo atau yang disebut dengan Sutomo. Bung Tomo berasal dari Surabaya. Jasa dan perannya, tokoh penting dalam pertempuran 10 November tahun 1945 melawan penjajah Belanda yang membonceng tentara Nika di Surabaya. Sikap kepahlawanannya, ikhlas berjuang, rela berkorban, gagah berani, penuh semangat, pantang menyerah, dan cinta tanah air. Pendidikannya, sekolah rakyat, Mulo, Kepanduan Bangsa Indonesia, dan Universitas Indonesia. Selanjutnya yaitu pahlawan Patimura. Patimura berasal dari Maluku. Jasa dan perannya berjuang melawan pemerintahan kolonial Belanda di Maluku. Sikap kepahlawanannya, ikhlas berjuang, rela berkorban, gagah berani, berjiwa kesatria, penuh semangat, pantang menyerah,
dan berjuang tanpa pamrih. Selanjutnya anak-anak, sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November tahun 1785. Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda karena sikap penjajah Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak yang tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Yang ketiga, Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, cerita perjuangan pahlawan Pattimura. Pattimura merupakan salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Maluku. Pattimura adalah sosok pahlawan yang berani membela kepentingan rakyat. Pada masa itu, pihak Belanda tengah menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat dipaksa menjual hasil pertaniannya, menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Selain itu, Belanda juga berencana mengirim rakyat Maluku sebagai serdadu untuk dikirim ke Batavia. Selanjutnya, pada tanggal 6 Mei tahun 1817, Pattimura memimpin perlawanan rakyat Maluku dan berhasil merebut benteng Durstede di Sapura. Perlawanan Pattimura terus meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah beberapa kali kalah dari pasukan Pattimura, Belanda kemudian meminta bantuan dari pasukan Batavia. Keadaan ini membuat Belanda semakin kuat sehingga rakyat Maluku semakin terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap Belanda. Kemudian tanggal 16 Desember tahun 1817 Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Selanjutnya, menyajikan hasil identifikasi pahlawan pada masa kerajaan Islam dalam bentuk peta pikiran. Tokoh-tokoh kerajaan Islam di Indonesia juga memiliki sikap kepahlawanan dalam berjuang melawan penjajah. Salah satunya adalah Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Berikut perjuangan dan sikap kepahlawanan Sultan Iskandar Muda dalam melawan penjajah. Sultan Iskandar Muda, jasa dan perannya: 1. Mengirim ratusan kapal perang untuk merebut Malaka dari tangan Portugis. 2. Menjadikan Aceh sebagai pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Sikap kepahlawanannya: gagah berani, penuh semangat, dan pantang menyerah. Penghargaan Sultan Iskandar Muda disebut sebagai pahlawan nasional. Ia turut berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Indonesia. Dan peninggalannya sampai sekarang masih berada, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh. Nah, sekian dulu materi yang Ustaz Danang sampaikan. Ingat, ada tugas, tolong dikerjakan di kertas folio di buku pupena halaman 138 muatan IPS. Tetap semangat walaupun belajar di rumah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.